Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh hari ini untuk mata pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai notasi atom. Sebelum kita membahas notasi atom, kalian tentunya masih mengingat tentang model-model atom yang telah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu, di mana atom itu banyak para ahli yang menyatakan atom adalah benda pejal seperti bola atau mungkin atom seperti bola kismis. Artinya, di dalam permukaan atom terdiri dari beberapa elektron. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai partikel-partikel penyusun atom. Tentunya yang kita pakai di sini adalah model atom Rutherford, di mana atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi lintasan. Bagaimana cara penulisannya? Tentunya kita feedback kembali, ada berapakah partikel penyusun atom itu sendiri. Menurut Rutherford, bahwa atom itu terdiri dari dua partikel, yaitu inti atom, di mana di dalamnya tersusun atas proton adalah partikel yang bermuatan positif, kemudian partikel neutron adalah partikel yang bermuatan netral. Selanjutnya, partikel yang kedua yang menyusun atom adalah elektron. Elektron di sini adalah partikel yang bermuatan negatif. Maka kita lihat di sini bahwa atom tersusun dari dua partikel, yaitu inti atom dan elektron. Nah, atom sendiri nanti terbagi menjadi dua jenis. Yaitu atom netral adalah atom yang tidak bermuatan, dan ion, atom yang bermuatan listrik. Kalian tentunya masih ingat bahwa muatan listrik itu terbagi menjadi dua. Ada muatan positif yang kita kenal dengan kation, ada yang bermuatan negatif yang kita kenal dengan anion. Nah, ini kalian ingat bahwa atom ada dua partikel, inti atom, elektron, kemudian dia dibagi menjadi dua, ada atom netral dan atom yang bermuatan listrik. Nah, sekarang bagaimanakah cara penulisan notasi atom itu sendiri? Kita bisa menuliskan notasi atom dengan menggunakan aturan penulisan atom. Kalau di KD 3.1 kalian sudah mendapatkan materi tentang lambang atom. Tapi kalau di sini kita akan membuat notasi atom. Perhatikan. Kita menggunakan rumus A, kemudian X, kemudian ada Z. A, X, Z. Ini adalah notasi
penulisan atom. A, X, dan Z. Nah, apa itu A? Perhatikan. A di sini menunjukkan nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Perhatikan, untuk nomor massa atau A itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Jumlah proton dan jumlah neutron itu untuk A atau nomor massa. Sehingga ketika kita mencari jumlah neutron, bisa kita gunakan pengurangan antara A dikurangi P. A min sigma P atau jumlah proton. H di sini melambangkan lambang atom atau simbol atomnya. Kemudian Z di sini menunjukkan nomor atom. Nah, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi, ada keterkaitan antara nomor massa dan nomor atom dengan jumlah proton maupun jumlah elektron dan jumlah neutron itu sendiri. Kita lanjutkan, bagaimanakah kita menentukan jumlah elektron dan jumlah proton di dalam suatu atom, atau kita identifikasi berapakah jumlah elektron, berapakah jumlah proton dan neutron dalam suatu atom. Sebelum kita membahas bagaimana cara menghitung jumlah proton, elektron, dan jumlah neutron, kalian harus memahami terlebih dahulu ternyata atom bisa melepaskan elektron dan menangkap elektron. Atom yang melepaskan elektron kita kenal dengan atom bermuatan positif. Kalau dia bermuatan positif, maka nanti jumlah elektronnya berkurang. Sedangkan atom yang menangkap elektron kita kenal dengan atom yang bermuatan negatif. Maka nanti jumlah elektronnya akan bertambah. Ini sebagai kunci jika kita menemukan atom yang bermuatan
positif dan atom yang bermuatan negatif. Nah, perhatikan contoh bagaimana kita mengidentifikasikan jumlah atom atau jumlah proton, elektron, dan neutron dalam atom netral maupun atom yang bermuatan. Kita ambil contoh atom natrium. Atom natrium 11, kemudian Na 23. Nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Kita identifikasikan berapakah jumlah proton, berapakah jumlah elektron, dan berapakah jumlah neutronnya. Di sini X-nya adalah Na. Nomor masanya adalah 23 dan nomor atomnya adalah 11. Kita ulang lagi bahwa nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Sedangkan nomor atom bagian bawah itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Kita tulis identifikasi A. Nomor massanya adalah 23. Sehingga kita bisa mencari jumlah neutron atau N sama dengan A dikurangi sigma P atau jumlah protonnya. Terlebih dahulu kita cari jumlah P-nya. Dari mana? Dari nomor atom atau Z. Di sini Z-nya tertulis angka 11. Berarti nomor atomnya itu berjumlah 11. Sehingga kita bisa mencari jumlah proton sama dengan nomor atom. Kalau Z-nya 11, maka sigma P-nya sama 11. Kemudian bagaimana jumlah elektronnya? Kita lihat lagi di atas bahwa Z nomor atom menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Jika Z-nya 11, maka jumlah P-nya sama, menunjukkan angka 11 dan jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton, yaitu 11. Perhatikan di sini, atom Na termasuk atom yang netral, berarti tidak bermuatan. Kalau dia tidak bermuatan, maka nanti tidak ada pengurangan dan penambahan jumlah elektron. Sehingga jumlah elektron maupun proton sama dengan nomor atom. Nah, kalau jumlah protonnya sudah kita hitung, kita bisa mencari jumlah neutronnya. Bagaimana? Kita kembali ke atas bahwa N sama dengan A dikurangi sigma P. A-nya berapa? Di sini tertulis angka 23. Tinggal kita pengurangan dengan jumlah proton. Di sini jumlah protonnya 11. Sehingga jumlah neutronnya bisa kita hitung 23 dikurangi 11. Hasilnya adalah 12. Maka bisa kita simpulkan bahwa Na mempunyai jumlah proton 11, jumlah elektron 11, dan jumlah neutron 12. Ini untuk atom netral. Kalian pahami terlebih dahulu. Kalau belum jelas bisa menghubungi melalui grup WA. Nanti bagaimana kalau kita ketemu dengan atom yang bermuatan? Tetap konsentrasi. Jika kita ketemu dengan atom yang bermuatan, kalian perhatikan muatannya. Muatan plus ataukah min?